Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, NIM 2019-51200 dari kelas C Teori Statistika. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal dari soal UTS. Soal nomor 1 adalah jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Soal nomor 2, definisikan probabilitas menurut Anda. Peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berulang untuk terjadi. Nomor 3, jelaskan dan beri contoh dalam tanda kurung. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, populasi, sampel, dan variabel. Jawab, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Contohnya, semua penduduk di suatu wilayah, semua usaha di suatu wilayah, semua siswa di suatu sekolah, semua sapi dan kerbau di suatu wilayah, dan lain-lain. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Contohnya, pedagang eceran beras hanya meneliti segenggam beras untuk menentukan kualitas sekarung beras. Sedangkan variabel adalah suatu sifat yang menunjukkan sesuatu yang dapat diamati dan nilainya berbeda. Contohnya, sekelompok tanaman tomat memiliki variabel yaitu tinggi, lebar, jumlah daun, dan jumlah buah dan berat tomat. Soal nomor 4 adalah jelaskan dan beri contoh dalam tanda kurung. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, variabel diskrit dan variabel kontinu. Jawab, variabel diskrit adalah variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas memiliki variabel diskrit karena jumlah ini akan berupa bilangan bulat. Sedangkan variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan. Variabel atau variabel kontinu ini mempunyai sifat nilai pecahan. Contohnya, tinggi badan seseorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau 1,75 meter. Diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah tabel distribusinya. Nilai intervalnya adalah 45 sampai 51, 52 sampai 58, 59 sampai 65, 66 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86, 87 sampai 98, 97 sampai 100. Frekuensinya 1, 2, 17, 3, 10, 7, 5, dan 5. Dan seterusnya. Ini adalah hasil dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Frekuensi memiliki jumlah total 50, sedangkan fx memiliki jumlah total 3695. F kurung buka X dikurangi rata-rata kurung tutup memiliki rata-rata 561,4. Sedangkan F kurung buka X dikurangi X rata-rata kurung tutup kuadrat memiliki total 8452,5. Nah, ini adalah soal nomor 5 sampai nomor 10. Nomor 5, hitung berapa median, hitung berapa min, dan hitung berapa modus. Soal nomor 6, untuk mencari Q3. Soal nomor 7, mencari D9. Soal nomor 8, mencari P80, serta tentukan. Soal nomor 9, rank dan simpangan rata-rata. Nomor 10, variansi dan standar deviasi.
Langsung saja saya jawab. Ini saya mencari min dulu ya. Min rumusnya adalah X rata-rata sama dengan Fx dibagi F. Fx memiliki total 3695 dibagi 50. Nah ini ya, 3695 dibagi 50 dan menghasilkan nilai 73,9. Mencari median, rumusnya adalah median sama dengan N plus 1 dibagi 2 sama dengan 50 ditambah 1 dibagi 2. Nah 50 ini didapat dari total frekuensinya, yaitu hasilnya 25,5, terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Nah ini ya, dan memiliki LO 72,5, L0 72,5, interval C sama dengan 7, frekuensi sama dengan 10, frekuensi kumulatifnya 23. Langsung saja median sama dengan L0 ditambah C kurang buka N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kurang tutup sama dengan 72,5 ditambah 7, 50 per 2 dikurangi 23 dibagi 10. 72,5 ditambah 7 kurang buka 25 dikurangi 23 dibagi 10 kurang tutup sama dengan 72,5 ditambah 7 dikali 1,4 sama dengan 72,5 ditambah 1,4 dan menghasilkan nilai 73,9. Nah, sekarang mencari modusnya. Modus sama dengan diketahui L0 58,5, intervalnya adalah 7, B1 adalah 15, B2 adalah 14. Modusnya, rumusnya adalah L0 tambah C kurang buka B1 dibagi B1 tambah B2 kurang tutup dan nanti masukkan angkanya dan menghasilkan nilai 62,12. Selanjutnya mencari Q3. Q3 rumusnya adalah 3 kali 50 ditambah 1 dibagi 4 menghasilkan nilai 38,25. Nah, Q3 ini terletak pada interval 80 sampai 86 sampai 86 ya, yang ini ya. Ini adalah interval dari Q3. L0 nya adalah 79,5, C nya adalah 7, frekuensi kumulatifnya adalah 33, frekuensinya adalah 7. Q3 rumusnya adalah L0 ditambah C kurang buka I dikali N per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil kurang tutup. Nah, ini dimasukkan nilainya dan menghasilkan nilai 84,001. Selanjutnya mencari D9. D9 rumusnya adalah 9 dikali 50 ditambah 1 dibagi 10 dan menghasilkan nilai 45,9, terletak pada interval 94 sampai 100. Nah, yang ini ya, 94 sampai 100, tadi 45,9. Ini ada di antara 94 sampai 100. Rumus diketahui LO-nya adalah 93,5, intervalnya adalah 7, frekuensi kumulatifnya adalah 45, frekuensinya adalah 5. Rumusnya adalah D9 LO ditambah C kurang buka I dikali N per 10 dibagi dikurangi F dibagi F kurang tutup. Ini dimasukkan semua tadi yang diketahui, terus menghasilkan nilai 93,5. Selanjutnya mencari P80. P80 rumusnya adalah
80 dikali 50 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan menghasilkan nilai 40,01. Terletak pada interval 87 sampai 93. 87 sampai 93 yang ini ya. Antara 80 sampai 93 tadi yang 40,01. Diketahui 86,5 intervalnya adalah 7, frekuensi kumulatifnya adalah 40, frekuensinya adalah 5. Rumusnya adalah LO ditambah C kurung buka I dikali N per 100 dikurangi F besar dibagi F kecil kurung tutup. Ini juga dimasukkan nilainya dan menghasilkan nilai 86,5. Nah, sekarang untuk mencari rank ini dikurangi antara nilai rata-rata tengah tertinggi dan nilai rata-rata tengah terendah, yaitu 97 dikurangi 48 menghasilkan 49. Untuk mencari simpangan rata-rata, rumusnya adalah SR sama dengan sigma F kurung buka X dikurangi X rata-rata kurung tutup dibagi N. Sigma F kurung buka N dikurangi X rata-rata kurung tutup itu adalah nilainya menghasilkan 561,4. Nah yang ini ya, 561,4 dibagi 50 dan menghasilkan nilai 11,228. Untuk mencari variansi S kuadrat dibagi sigma F kurung buka X dikurangi X rata-rata kurung tutup kuadrat dibagi N per 1. Nah sigma F tadi ada totalnya yaitu 8.452,5, itu dibagi 50 dikurangi 1 menghasilkan 172,5. Nah selanjutnya mencari standar deviasi, rumusnya adalah S itu dibagi S kuadrat 772,5 menghasilkan 13,134. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.